Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Nah, bagaimana Pagi, Bu. kabarnya hari ini? Kita kembali dalam pembelajaran daring. Baik. 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 Ya, syukurlah ya Baik. anak-anak ya, kita semua masih dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran daring hari ini. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu awali dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Ibu lanjutkan dengan doa ya anak-anak ya. Tangannya di dada dulu. Om Awigenamastu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Selesai. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut anak-anak ke materi selanjutnya. Sekarang Ibu absen dulu anak-anak. Nah, untuk hari ini yang pertama Kade Adi Andika. Ada ya? Tidak ada. Kemudian Ayu Safitri. Hadir, Bu. Iya, Ayu Sariase. Hadir, Bu. Andi. Hadir, Bu. Iya. Kemudian Dewa Dika Mahaarta. Hadir, Bu. Iya. Selanjutnya Dea Listia Dewi. Hadir, Bu. Iya. Selanjutnya Jose Priandana Karang. Hadir, Bu. Iya, kemudian sebentar. Kadek Larasati. Hadir, Bu. Iya, selanjutnya Willy Putra Jaya Lukito. Hadir, Bu. Iya, hadir. Nah, untuk hari ini sudah Ibu absen. Mungkin ada beberapa teman yang belum bisa join ya. Nanti mungkin bisa bergabung lanjut. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, sekarang Ibu tanya dulu anak-anak. Untuk minggu lalu, pembelajaran kita sudah sampai dalam contoh cerita ya dalam kitab Itihasa yang sesuai dengan ajaran Tatuam Asi. Nah, sekarang Ibu tanya. Masih ingat nggak cerita Bima dan raksasa Hidimbi? Ya. Bagaimana tokoh Bima yang diceritakan di sana, anak-anak? Sikap Bima yang sesuai dengan ajaran Tatuamasi. Ayo, siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Ayo, bagaimana sikap Bima? Coba Ayu Sariase. Bima merupakan tokoh yang melakukan sikap sesuai ajaran Tatuamasi karena Bima selalu melindungi keluarganya dari ancaman bahaya. Iya, terima kasih Ayu. Nah, sekarang coba lagi satu ya. Dewa Dika. Siapa lagi yang menunjukkan sikap atau sesuai dengan ajaran Tatuamasi dalam cerita raksasa Hidimbi dan Bima? Ayo Dewa. Kasih sayang Bima selalu melindungi keluarganya dari orang jahat atau raksasa. Ya, masih tetap ya dengan tokoh Bima karena Bima selalu melindungi keluarganya dari ancaman raksasa dan juga orang-orang jahat di sekelilingnya. Nah, sekarang dari apa yang sudah kita ketahui bersama Nana dari cerita sesuai dengan ajaran Tatuamasi dalam kitab Itihasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat ajaran dari Tatuamasi. Ya, nah sekarang coba Ibu tanya dulu sama anak-anak. Semua yang kita lakukan di dunia ini,
Selalu kita ingin hidup kita bermanfaat ya anak-anak ya untuk orang lain ya. Ya. Iya, nah sekarang coba contohnya. Kalau anak-anak selalu rajin belajar, kemudian jadi anak yang pintar. Nah sekarang manfaatnya apa untuk kalian dan orang lain? Biasanya bagaimana? Apakah orang pintar itu bisa melakukan apa saja sesuai dengan kemampuannya? Apa manfaatnya? Menjadi anak yang pintar? Coba deh ya. Iya, Bu. Ya, coba deh ya. Apa manfaatnya jika kita rajin belajar, kemudian mendapatkan juara? Manfaatnya, kita semakin disayang oleh semua guru-guru dan juga kita mendapatkan teman yang banyak. Ya, betul sekali jawaban Dea ya. Artinya apa yang kita lakukan, kita usahakan dilakukan dengan baik, pasti ada manfaatnya. Ya, sehingga apa yang akan kalian lakukan, kalian pikirkan terlebih dahulu apakah itu bermanfaat untuk kita dan orang lain apa tidak. Nah, sekarang dalam ajaran Tatuamasi ini kita diajarkan anak-anak apa sih sesungguhnya manfaat kita melaksanakan ajaran Tatuamasi. Ya, nah sekarang Ibu akan tampilkan anak-anak PowerPoint-nya. Nah, bisa terlihat anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, sekarang materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang manfaat Tatuamasi dalam kehidupan. Ya. Nah, sekarang di sini manfaat Tatuamasi dalam kehidupan. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi ini anak-anak, sudah anak-anak Ibu lanjutkan ya. Nah, tadi Tatuamasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Trita Karana. Kemudian kita sudah tahu bersama artinya adalah Tatuamasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah, di sini kita selalu diajarkan untuk saling menyayangi, saling tolong-menolong terhadap sesama ciptaan Sang Yang Widi. Nah, sekarang bagaimana hubungannya anak-anak dengan Trita Karana? Kita akan lihat bersama anak-anak atau kita akan bahas dulu tentang pengertian dari Trihita Karana. Ya, nah sekarang kata Trihita Karana ini berasal dari bahasa apa Nana? Sansekerta. Kemudian kata tri itu artinya apa? Tiga. Kemudian kata hita berarti? Kebahagiaan. Kemudian kata karana berarti? Sebab atau penyebab. Jadi Trita Karana ini artinya 3 penyebab tercapainya kebahagiaan. Nah sekarang Ibu tanya sama Nana, siapa yang dalam hidupnya tidak ingin bahagia? Semua ingin bahagia, Nana? Iya. Iya. Ya. Nah, sekarang yang menyebabkan kita mencapai suatu kebahagiaan itu dimulai dari diri kita sendiri, anak-anak. Diri. Ya, apa yang kita lakukan, apakah itu bisa membuat kita bahagia atau tidak. Makanya apa yang kita lakukan sebelum kita berbuat, kita harus berpikir terlebih dahulu ya. Boleh dilakukan apa tidak. Nah, kemudian sekarang dari pengertian Trita Karana ini anak-anak, dalam Tatuamasi kita selalu diajarkan untuk saling tolong-menolong. Kemudian menolong diri sendiri berarti, atau menolong orang lain berarti menolong diri sendiri. Ya, kemudian
Menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri. Nah, dalam Trihita Karana ini artinya adalah 3 penyebab tercapainya suatu kebahagiaan. Sehingga antara ajaran Tatwamasi, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong, tidak menyakiti. Apabila kita sudah bisa melaksanakan ajaran Tatwamasi atau bersikap sesuai dengan ajaran Tatwamasi, maka kita akan dapat apa Nana? Mencapai suatu Kebahagiaan. kebahagiaan. Nah, dalam hal ini, dalam Trihita Karana sudah disebutkan ada 3 penyebab tercapainya kebahagiaan. Nah, sekarang Ibu lanjut anak-anak dari pengertian, kita akan melanjutkan ke bagian-bagian dari Trihita Karana. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 3. Sekarang di sini bagian-bagian Trihita Karana yang pertama, coba baca Andi. Apa bacaannya nomor 1 Andi? Parahyangan. Ya, Hubungan parahyangan. manusia. Artinya, Hubungan manusia dengan Tuhan Sang Yang Widi Wasa. iya, betul sekali Andi. Kemudian yang kedua, coba Dewa Dika. Pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Iya, betul sekali. Coba yang ketiga, Jose. Palemahan hubungan manusia dengan lingkungan. Ya, dari bagian-bagian Trihita Karana ini anak-anak, paryangan, pawongan, dan palemahan, ini adalah 3 penyebab atau 3 hubungan yang harus anak-anak lakukan sehingga dapat menciptakan suatu kebahagiaan. Nah, kita bahas satu persatu anak-anak. Parahyangan. Hubungan manusia dengan Tuhan atau dalam agama Hindu disebut dengan Sang Yang Widi Wasa. Nah, bagaimana cara manusia melakukan hubungan anak-anak dengan Sang Yang Widi Wasa? Dengan cara sembahyang di tempat sembahyangan. Iya, dengan cara sembahyang di tempat suci. Bertujuan untuk memohon keselamatan. Itu contohnya. Yang lain apa lagi coba? Satu contoh anak-anak. Parahyangan, hubungan manusia dengan Sang Yang Widi Wasa. Nah, sekarang diharapkan manusia itu karena sudah diberikan semuanya anak-anak. Apa yang ada di alam semesta ini termasuk dalam diri anak-anak sendiri. Ada atma yang bersumber dari Sang Yang Widi. Sekarang bagaimana kita bersyukur? Bagaimana caranya kita bersyukur sehingga kita dapat mempunyai hubungan antara manusia dengan Sang Yang Widi. Coba satu contoh yang lain. Dengan mengaturkan sesajen atau banten, Bu? Iya, boleh. Dengan mengaturkan sesajen atau banten dengan rasa yang bagaimana? Tulus ikhlas. Ya, tulus ikhlas. Yang lain ada lagi yang bisa memberikan contoh? Nah, melakukan trisandhya anak-anak di rumah setiap hari bagaimana? Bisa disebut? Bisa. Ya, bisa. Kemudian dalam hal ini apa yang kalian lakukan? Apabila kalian melakukan persembahyangan, mengaturkan sesajen, harus dengan rasa yang tulus, ikhlas. Sehingga apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian harapkan, jika dengan hati yang tulus ikhlas, maka Sang Yang Widi atau Tuhan akan memberikan apa Nana? Sesuai dengan harapan kalian. Ya, sekarang pawongan. Nah, pawongan ini adalah hubungan manusia dengan manusia. Nah, sekarang untuk tercapainya suatu kebahagiaan anak-anak. Dalam ciptaan Sang Yang Widi, di antara makhluk hidup, kitalah yang bisa berpikir anak-anak ya. Bisa menciptakan suasana lingkungan yang bagaimana? Harmonis. Nah, bagaimana caranya anak-anak? Hubungan manusia dengan manusia, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu menuruti nasihat orang tua dengan cara membantu ibu menjaga adik. Boleh, itu contohnya ya, contoh hubungan manusia dengan manusia. Itu contoh yang di rumah dengan orang tua. Nah, sekarang yang lain misalnya di lingkungan masyarakat.
Ada yang bisa membuat contoh dulu satu? Saya, Tidak Bu. berkelahi dengan tetangga. Iya boleh, tidak berkelahi. Ayu coba. Saling sapa menyapa dengan tetangga. Iya boleh, saling menyapa. Berarti dengan saling menyapa hubungan kita antara manusia yang satu dengan yang lainnya sudah tercipta toleransi anak-anak ya. Tidak membeda-bedakan agama, kemudian bermain dengan siapa saja, tidak membedakan status sosialnya. Misalnya ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, kita tidak boleh membedakan. Nah, sekarang Ibu lanjutkan yang ketiga, Nana. Pelemahan. Nah, ini hubungan manusia dengan lingkungan. Yang dimaksud lingkungan ini apa, Nana? Yang dimaksud dengan lingkungan ini adalah tempat di mana kita Hidup. iya menjalani kehidupan ini ya sesuai dengan apa yang kalian lihat sekarang di alam semesta ini. Nah, di sini diharapkan manusia tidak saja menggunakan sumber daya alam yang ada, Nana. Semua ciptaan Sang Yang Widi, tetapi manusia juga harus menjaganya atau melestarikannya. Nah, sekarang coba Ibu tanya satu contoh. Apa contoh hubungan manusia dengan lingkungan? Sehingga Contoh. ya, Sampah Tidak menjaga. Tidak membuang sampah sembarangan. sembarangan. ya tidak membuang sampah sembarangan. Lagi yang lain? Merawat tanaman. Ya, merawat tanaman juga bisa. Yuk yang lain lagi? Apa lagi yang lain? Memelihara dan menjaga lingkungan. Memelihara dan menjaga lingkungan kita ya dengan cara membersihkan lingkungan, kemudian apa Nana tidak menebang pohon sembarangan sehingga tidak terjadinya apa saat musim hujan? Banjir. Ya banjir sehingga lingkungan kita menjadi bersih ya, terhindar dari bahaya. Nah, sekarang dari bagian-bagian Trita Karana ini kita sudah lihat bersama anak-anak. Disinilah kita bisa lihat anak-anak bahwa kenapa dalam ajaran Tatua Masi dengan Trita Karana itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Kita lihat di sini anak-anak bahwa hubungan manusia diharapkan bagaimana dengan Sang Yang Widi bisa dilaksanakan, kemudian hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan harus bisa diusahakan ya dan dilaksanakan sehingga kehidupan menjadi harmonis. Ya, artinya saling melengkapi. Bagaimana kalian bisa mempunyai hubungan dengan manusia, kemudian hubungan manusia dengan lingkungan. Dan satu lagi hal penting adalah tidak melupakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan daripada Sang Yang Widi. Ya, nah sekarang Ibu lanjutkan anak-anak ke penerapan Trita Karana dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak ya. Nah, ini Ibu kasih contoh. Nah, parahyangan contohnya melakukan persembahyangan. Sudah disebutkan tadi ya, melakukan persembahyangan. Dan setiap umat Hindu semuanya mempunyai tempat suci anak-anak ya. Kalau di rumah anak-anak punya tempat suci nggak? Punya. Ya. Nah, Punya. sehingga biasanya kita sebagai umat Hindu melaksanakan persembahyangan sebagai ungkapan rasa syukur. Kita sudah diciptakan sebagai manusia, jadi makhluk yang paling sempurna. Nah, sekarang kemudian pawongan. Contohnya adalah, ini contoh yang Ibu buat adalah contoh di rumah sendiri anak-anak. Ya, bagaimana kalian selalu menuruti nasihat orang tua, kemudian menjaga adik di rumah. Nah, dan masih banyak yang lainnya, misalnya contoh di lingkungan masyarakat. Sehingga apa yang kalian lakukan? Bagaimana bisa menjalin hubungan yang harmonis adanya toleransi. Nah, sekarang pelemahan. Nah, yang Ibu buat di sini adalah contohnya memelihara dan menjaga lingkungan alam sekitar kita.
Nah, apakah boleh anak-anak kalau sekarang masih di daerah pedesaan ada sungai anak-anak ya? Banyak orang-orang yang tidak sadar dengan kebersihan lingkungan, terkadang masih ada yang membuang sampah ke sungai. Sehingga menyebabkan Banjir. bagaimana? Iya, aliran sungai itu menjadi ditutup dengan sampah dan akhirnya pada saat musim hujan terjadinya banjir. Banjir. Ya, ini Banjir. akibat tidak adanya kesadaran dari manusia itu sendiri. Nah, sekarang, Ibu lanjutkan anak-anak. Nah, ini contoh gambar dari Trihite Karana. Nah, sekarang anak-anak lihat gambar yang pertama. Ini disebutkan gambar apa anak-anak? Contoh apa? Parahyangan. Parahyangan. Ya, parahyangan. Ini adalah contohnya gambar orang Sembahyang. 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 Nah, di sini ada enggak ini yang tempat sembahyangnya di mana? Di pura. Ya, di pura. Di pura. Ya, Sang Hyang Widi melakukan artinya berhubungan dengan Sang Hyang Widi melalui sembahyang. Ya, ucapan syukur. Nah, sekarang yang kedua, ini gambar apa, Nana? Pawongan. 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 Ini kalau anak-anak lihat ini gambar orang yang bermusuhan atau bagaimana ini? Gambar yang menjaga adik. Iya, ini adalah gambar dari saudara sendiri anak-anak ya, saudara kandung sendiri. Itu dengan sayangnya dia memeluk adiknya sendiri. Ini contoh daripada hubungan manusia dengan manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya, mungkin kalian nanti bisa meniru ya, bagaimana kalian menjaga adiknya di rumah, menyayangi adiknya di rumah. Ya, kemudian yang ketiga ada gambar apa anak-anak? Palemahan. Ya, contoh daripada palemahan. Nah, di situ ada gambar apa? Orang yang sedang membersihkan lingkungan. Iya, orang yang sedang membersihkan Bakti. lingkungan. Inilah salah satu contoh atau gambar yang Ibu kasih adalah bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan kita sendiri. Ya, agar terbebas dari penyakit ya. Sehingga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sekarang dari apa yang sudah Ibu bahas tadi anak-anak. Ya, kemudian kalian sudah lihat apa itu Trihite Karana, apa itu pengertiannya, kemudian bagian-bagiannya, kemudian contohnya. Nah, sekarang dari Tatuamasi itu kita akan lihat anak-anak bersama. Setelah kita tahu hubungan antara Tatuamasi dengan Trihite Karana, kita akan lihat adapun manfaat. Ya, sesuai dengan materi kita adalah manfaat ajaran Tatuamasi dalam kehidupan. Ya, yang pertama coba dibaca Sri Dewi. Sebagai manusia akan mendapatkan kebaikan yang maha tinggi dan akan selamat dalam kehidupan ini. Iya, benar sekali. Nah, yang dimaksud di sini adalah sebagai manusia akan mendapatkan kebaikan anak-anak. Ya, akan mendapatkan keselamatan dalam hidup. Berarti dari tadi kita sudah menyebutkan contoh dari ajaran Tatuamasi dan Trihite Karana, semuanya ada yang artinya tidak sesuai dengan perilaku positif anak-anak. Ada perilaku yang tidak baik? Tidak. Tidak. Nah, dalam hal ini, kenapa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita terima ya hasilnya ya. Nah, sekarang kalau kita berbuat baik, sudah pasti hasilnya adalah baik. Nah, begitu juga anak-anak, apa yang kalian lakukan, manfaat dari ajaran Tatuamasi, setelah kita melakukan sikap yang baik, kita akan dapat manfaatnya. Kita akan dapat kebaikan, kita akan selamat dan terhindar dari semua masalah yang ada di dunia ini ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Nah, sekarang yang kedua, manusia akan dapat merasakan berat dan ringan hidup ini. Nah, sekarang coba anak-anak lihat. Apa yang dimaksud di sini berat dan ringan? Apa yang gini? Berat dan ringan. Coba misalnya
anak-anak mendapatkan suatu masalah yang besar. Ya, masalah misalnya di keluarga, mungkin di sekolah. Nah, semuanya ini anak-anak akan dapat kalian lewati atau akan dapat kalian bagaimana? Masalah itu akan dengan mudah kalian selesaikan. Karena kalian sudah melakukan. Ibu simpulkan atau membuat kesimpulan. Sekarang coba anak-anak Ibu kasih tugas sekarang. Coba anak-anak membuat 3 contoh atau menuliskan 3 contoh penerapan ajaran Tatua Masih dalam kehidupan sehari-hari. Ya boleh di rumah, boleh di masyarakat. Kemudian anak-anak tulis apa sih manfaat dari sikap atau perilaku yang anak-anak lakukan. Atau dari contoh yang anak-anak buat itu, apa manfaatnya sesuai dengan ajaran Tatua Masih. Silakan anak-anak, sekarang dikerjakan terlebih dahulu. Nanti akan Ibu suruh bacakan anak-anak ya. Silakan anak-anak, Ibu kasih waktu sebentar ya. 5 menit. Ya. Sudah ya anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Nah, sekarang coba Ibu Sudah, panggil Bu. namanya. Tolong dibacakan apa yang anak-anak buat ya, sesuai dengan contoh yang anak-anak buat. Sekarang coba Dewo Dika. Coba dibacakan Dewo Dika. 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapan ajaran Tatua Masih. Silakan. Contoh perilaku Tatua Masih di rumah. 1. Membantu ibu mencuci piring di dapur. Manfaatnya supaya piring di dapur jadi bersih untuk meringankan tugas ibu di rumah. Ya. 2. Membantu adik sedang belajar. Manfaatnya supaya bisa memahami pelajaran. Ya. 3. Membantu ibu membersihkan halaman rumah. Manfaatnya halaman rumah jadi bersih dan asri memandangnya. Iya. Nah, itu contoh dari Dewo tadi. Benar sekali ya. Ketiga contoh yang Dewo lakukan itu sudah termasuk penerapan ajaran Tatua Masih di rumah. Nah, sekarang coba yang lain dulu. Yang bisa ya, Dea, silakan Dea. Penerapan Tatua Masih di lingkungan rumah. Yang pertama, membantu ibu mencuci piring di rumah. Ya. Manfaatnya pekerjaan ibu cepat selesai dan kita semakin disayang oleh ibu. Iya. Yang kedua, menyapu di merajan rumah. Manfaatnya merajan kita menjadi bersih dan kita mendapatkan pahala dari ide Sang Hyang Widiwasa. Dan yang ketiga, menjaga adik ketika ibu memasak di dapur. Manfaatnya tali persaudaraan kita dengan adik semakin kuat
dan kita semakin disayang oleh kedua orang tua kita. Iya, terima kasih Dea. Benar sekali ya apa yang disebutkan dengan Dea. Ini adalah contoh penerapan ajaran Tatuamasi di rumah dan sudah disebutkan bahwa ajaran Tatuamasi yang dia lakukan sudah ada manfaatnya ya bagi Dea dengan keluarga Dea sehingga orang tua Dea semakin sayang karena memang Dea melakukan pekerjaan yang memang membantu orang tua di rumah. Nah, selanjutnya satu lagi ya, coba Ayu Saryase. Contoh penerapan ajaran Tatuamasi di rumah ataupun di masyarakat. Contoh pertama adalah membantu adik mengerjakan PR. Manfaatnya adalah jika kita membantu adik mengerjakan PR, adik kita akan lebih mudah memahami materi yang tidak dimengerti atau dipahami. Contoh kedua adalah saling sapa menyapa kepada tetangga. Manfaatnya adalah kita dapat menjaga tali persatuan dalam lingkungan masyarakat dan kita juga dapat menghindari perpecah belahan dalam lingkungan masyarakat. Contoh ketiga adalah saling gotong royong membersihkan balai desa. Manfaatnya adalah agar balai desa terlihat indah dan asri. Manfaat lainnya adalah jika kita saling gotong royong, kita bisa menjaga kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Iya, benar sekali. Terima kasih Ayu. Nah, dari contoh yang Ayu buat dalam masyarakat, misalnya membangun balai desa, kemudian melakukan kebersihan, itu semua adalah contoh dari perilaku ajaran Tatuamasi yang Ayu lakukan di rumah. Dan semuanya itu sudah ada manfaatnya. Dan sudah Ayu rasakan bahwa ajaran Tatuamasi sangat bermanfaat apabila dilaksanakan dalam kehidupan di rumah maupun di masyarakat. Nah, sekarang dari apa yang kalian tulis tadi dan beberapa teman sudah memberikan jawabannya atau sudah dibacakan. Nah, dari sini dapat Ibu simpulkan anak-anak bahwa ajaran Tatuamasi selalu mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, saling menyayangi, tidak menyakiti satu sama lain dengan makhluk yang lain. Kita harus diajarkan saling bertoleransi. Nah, sekarang dalam ajaran Trita Karana juga diajarkan bagaimana kita dengan melaksanakan ajaran Tatuamasi kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Sehingga hidup kita menjadi harmonis. Ya, adanya hubungan dengan Sang Hyang Widi, adanya hubungan dengan manusia, sesama manusia, adanya hubungan dengan lingkungan. Sehingga kehidupan kita dalam kehidupan ini akan menjadi damai. Selalu mendapatkan kebaikan. Dalam kehidupan ini kita akan selamat. Nah, itu anak-anak kesimpulannya semua makhluk hidup di dunia ini selalu diajarkan untuk melaksanakan ajaran Tatuamasi yang akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Nah, sekarang Ibu tutup ini dulu anak-anak ya. Nah, sekarang dari apa yang Ibu simpulkan? Ada yang bertanya dulu anak-anak? Tidak. Sudah jelas ya? Tidak. Nah, sekarang Tidak. pesan dari Ibu, tolong anak-anak nanti di rumah lakukan perbuatan, ya belajar melakukan perbuatan sesuai dengan perilaku ajaran Tatuamasi. Sehingga bermanfaat untuk kalian ya dengan keluarga, dengan masyarakat, bagaimana kehidupan akan menjadi damai, harmonis, dan kalian akan selamat dari masalah. Ya, artinya kalian terhindar dari masalah. Nah, hanya itu anak-anak kesimpulan yang Ibu berikan. Sekarang sebelum Ibu tutup, untuk tugas hari ini, tugas pengetahuannya, Ibu sudah buat di Google Form, nanti Ibu kirim linknya. Ya, seperti biasa anak-anak kerjakan. Kemudian untuk tugas keterampilan, coba didengarkan dulu. Untuk tugas keterampilan, anak-anak buat foto, ya, kumpulkan foto sesuai dengan ajaran Trihita Karana, ya, Trihita Karana yang dikaitkan dengan perilaku Tatuamasi. Nah, misalnya foto yang pertama dalam bagian Trihita Karana kan ada parahyangan anak-anak.
Nah, sekarang fotonya apa yang kalian lakukan di rumah? Dalam kaitannya dengan parahyangan. Kemudian pawongan, hubungan manusia dengan manusia, fotonya 1. Kemudian palemahan, hubungan manusia dengan lingkungan, 1 foto. Ibu minta 3 foto, silakan kirim di WA. Ya, nanti Ibu tunggu. Ya, hanya itu anak-anak. Untuk hari ini Ibu tutup pembelajarannya. Kita lanjutkan. Nanti selanjutnya kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester ya. Nanti kita akan bahas soal-soal ya. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.